25. Kedatangan seseorang. Mendengar cerita tentang Dinda membuatku berpikir bahwa apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan yang terjadi sebenarnya. Dinda nampak bahagia, terlihat dari senyum yang selalu mengembang di wajahnya. Nyatanya banyak beban hidup yang harus dia tanggung sendiri. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari-hari dilewati dengan rutinitas yang sama, membuat perasaan bosan melanda. Aku mencoba mengajak Mas Doni untuk menghabiskan weekend di luar kota, sekedar menghilangkan penat dan mengajak Gea untuk rekreasi karena weekend sebelumnya rencana liburan kami batal. Mas, gimana kalau weekend ini kita liburan ke Bandung? Boleh juga tuh dek. Hitung-hitung ganti janji Mas yang gak jadi liburan weekend kemarin ya. Besok kamu sama Gea siap-siap ya, kita berangkat Sabtu pagi, ujar Mas Doni sebelum dia berangkat ke kantor. Setelah mobil Mas Doni pergi, aku langsung ke kamar Gea untuk membangunkannya. Biasanya anak itu selalu ikut sarapan dan sudah bangun dari pagi-pagi sekali. Tetapi kenapa pagi ini dia belum kelihatan? Saat membuka pintu kamarnya, terlihat anak gadisku itu masih bergelung di bawah selimut. Sepertinya dia masih tidur dengan nyenyak. Sayang, ayo bangun, kan mau sekolah. Hari ini senam di sekolah ya nak, tanyaku pada Gea. Namun yang ditanya masih tak menjawab. Ku sentuh keningnya, takut kalau dia demam atau tak sehat badan. Namun suhu tubuhnya normal. Pelan-pelan aku membangunkannya dari tidur. Dengan mata yang terlihat menahan kantuk, akhirnya dia terbangun. Kenapa nak, masih ngantuk? Tanyaku dengan menganggukkan kepala tanpa bersuara. Membuatku merasa ada yang aneh dengan gadis kecilku ini. Dan seperti baru menyadari sesuatu, aku teringat jika dari kemarin sepulang sekolah, Gea belum menceritakan apa saja aktivitasnya selama di sekolah. Biasanya saat aku menjemputnya sepulang sekolah, sepanjang perjalanan pulang dia akan berceloteh dan dengan semangat dia bercerita tentang apa saja yang dilakukannya selama belajar di sekolah. Tapi kemarin aku melihat dia tak banyak bicara selama perjalanan dan hanya menjawab sekedarnya saja jika aku bertanya. Namun aku tak begitu ambil pusing karena aku pikir Gea hanya sedang lelah dari bermain dengan teman-temannya di sekolah. Tapi pagi ini tingkahnya begitu aneh, terlebih setelah dia berkata untuk minta diizinkan tidak ke sekolah hari ini. Padahal biasanya dia selalu bersemangat untuk pergi bersekolah. Ku dekati dan dengan memeluknya aku bertanya, kenapa Gea nggak mau pergi ke sekolah hari ini sayang? Dia hanya menggelengkan kepalanya saat aku bertanya. Namun setelah dibujuk akhirnya dia mau sekolah, tapi dengan syarat aku ikut menunggu di sekolah sampai jam pulang. Sesampainya di sekolah, Gea langsung masuk ke kelasnya dan melakukan aktivitas belajarnya. Dan aku menunggunya dengan duduk di taman depan kelas Gea. Namun tiba-tiba ibu guru Gea menghampiriku. Selamat pagi Bu Aisyah, sapa Bu Ani guru yang mengajar Gea. Iya, selamat pagi Bu Ani, jawabku. Ada yang ingin saya tanyakan dengan ibu, tapi maaf sebelumnya, apakah Gea memiliki dua ayah? Dengan wajah heran aku mendengar pertanyaan dari bu guru Gea ini. Iya Bu, saat ini Gea tinggal dengan ayah sambungnya, karena saya sudah bercerai dengan ayah kandungnya, jawabku. Begini Bu, kemarin ada seorang laki-laki yang datang ke sini dan meminta izin ke saya untuk menemui Gea. Dia bilang kalau dia ayah kandung Gea. Dan karena kami tidak kenal dengan beliau, maka kami tak mengizinkannya bertemu dengan Gea. Namun bapak itu memaksa sehingga menerobos masuk ke kelas dan ingin mengajak Gea pergi, membuat kami bertindak dan memanggil security, sehingga bapak tersebut diusir dari sekolah. Dan kemarin kami sudah berkali-kali menghubungi ibu, tapi nomor telepon ibu tidak aktif. Dan saat ibu menjemput pulang, kami sedang dipanggil kepala sekolah dan lupa menitipkan pesan ke security di depan. Terkejut mendengar penuturan dari guru anakku ini, terlintas di pikiran apakah benar Mas Dharma yang menemui Gea dan dari mana dia tahu kalau Gea bersekolah di sini. Apakah selama ini dia mengikutiku? Dengan rasa takut yang teramat sangat meminta ibu guru menunjukkan rekaman CCTV agar aku dapat memastikan apakah benar itu Mas Dharma. Dan benar saja, saat rekaman CCTV diputar terlihat jelas wajah Mas Dharma terpampang di sana. Dan untuk apa dia datang menemui Gea? Lagi-lagi otakku dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang entah kapan mendapatkan jawabannya.
karena hanya Mas Dharma yang dapat menjawabnya. Setelah melihat rekaman CCTV, lelaki itu benar ayah kandungnya Gea. Dia mantan suami saya, tapi saya minta tolong Bu, jika laki-laki itu datang lagi, tolong jangan diizinkan masuk ke lingkungan sekolah, apalagi bertemu dengan Gea, karena saat ini saya belum bertemu dengannya, dan belum tahu apa maksud serta tujuannya bertemu dengan Gea. Maaf Bu, jika benar laki-laki yang menemui Gea kemarin adalah ayah kandungnya, kami tidak berhak melarangnya menemui Gea. Kami takut kalau dia membawa dan melaporkan kami ke jalur hukum. Karena peraturan di sekolah hanya orang tua siswa atau wali dari siswa yang bisa menjemput anak-anak di sini. Begini saja Bu, nanti jika Bapak itu datang lagi akan kami cegah untuk masuk, dan kami akan langsung menghubungi Ibu. Tolong beri kami 2 nomor handphone selain nomor handphone Ibu yang bisa kami hubungi jika nomor handphone Ibu sedang tidak aktif. Sepulangnya dari sekolah, aku mengajak Gea untuk bicara serius di kamarnya. Sepertinya hal itulah yang menyebabkan Gea murung dari kemarin. Sayang, boleh Mama bertanya? Ucapku mengawali percakapan kami. Lirihnya sambil menganggukkan kepalanya. Kemarin ada yang menemui Gea di kelas ya sayang? Tanyaku dengan hati-hati. Gadis kecil itu langsung menoleh ke arahku dengan wajah yang sepertinya terkejut. Mama tahu sayang, kemarin Papa nemuin Gea di kelas ya. Mama tahu dari mana? Tanyanya dengan wajah polos. Bu guru sudah cerita sama Mama, Gea takut. Gea tahu siapa yang datang menemui Gea. Gea takut Ma, dia Papa Gea. Tapi Papa Gea kan Papa Doni, bukan orang itu. Ucapnya dengan logat anak kecil. Salahku memang tak menjelaskan bahwa Gea memang punya 2 papa. Aku berpikiran sekarang dia masih terlalu kecil untuk memahami hal-hal seperti ini. Nyatanya aku salah. Saat ini aku bingung untuk menjelaskannya karena Gea memang tak mengenal Mas Dharma. Saat kami berpisah, Gea baru berumur 2 tahun dan selama ini Mas Dharma memang tak pernah menemui anaknya. Aku pun tak lagi menyimpan fotonya, jadi wajar jika Gea tak pernah tahu apapun tentang Mas Dharma. Tapi tiba-tiba dia datang lagi dan langsung menemui Gea. Sepertinya firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Rencana apa yang sudah dibuat oleh Mas Dharma? Aku harus lebih waspada dan Mas Doni harus tahu tentang ini. Bab 26. Menghilang. Sepulangnya Mas Doni dari kantor, aku menceritakan perihal cerita tentang Gea di sekolah. Mas Doni mendengar dengan seksama dan seperti memikirkan sesuatu, dan firasatku mengatakan kalau apa yang Mas Doni pikirkan sama dengan apa yang ada dalam otakku. Sayang, sepertinya mantan suamimu punya niat yang tak baik. Karena dari ceritamu tadi kemungkinan selama ini dia di sekolah, dia selalu memantau Gea dari kejauhan, dan kemungkinan juga dia sudah tahu tentang kehidupan kita, di mana kita tinggal, dan dia pasti sudah mencari tahu secara detail sehingga dia bisa mengetahui alamat sekolah Gea. Benar Mas, jadi was-was sekarang merasa ada yang mengikuti, apalagi kalau Mas nggak ada atau saat di perjalanan membuat hati jadi tidak tenang. Ucapku dengan nada cemas. Kamu nggak usah khawatir sayang, nanti Mas temui satpam komplek, biar dia lebih berjaga-jaga. Apa kamu punya foto mantan suamimu itu? Agar satpam komplek bisa tahu wajah orang yang harus diwaspadai. Nggak ada Mas, sejak bercerai aku nggak punya lagi apapun tentang dia. Mas bisa memperlihatkan rekaman CCTV di sekolah Gea di sana, kelihatan jelas muka dan postur tubuhnya, jadi satpam komplek bisa lebih berhati-hati lagi. Setelah kejadian di sekolah Gea, aku dan Mas Doni lebih protektif pada Gea. Setiap kegiatan Gea tak lepas dari pantauan kami, karena aku tahu betul karakter Mas Dharma. Dia akan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai, dan sudah jelas kalau dia memiliki rencana yang tak baik pada Gea. Jika memang niatnya baik, sudah pasti dia akan meminta izin secara terang-terangan padaku ataupun Mas Doni, dan jika hanya ingin bertemu dengan Gea, aku pun pasti akan mengizinkan, karena bagaimanapun Mas Dharma adalah ayah kandung Gea, dan dia berhak untuk bertemu dengan anak kandungnya. Tapi selama ini dia memang tak pernah menghiraukan Gea, tak sedikit pun dia peduli tentang apapun yang terjadi dalam hidup anaknya itu. Sejak lahir pun Mas Dharma tak terlalu menunjukkan rasa sayang dan cinta pada anaknya tersebut, maka sangat mengherankan jika saat ini dia berkata merindukan sang anak setelah bertahun-tahun berlalu.
Setelah beberapa hari berlalu, semua keadaan kembali seperti biasanya. Di sekolah Kia pun Mas Dharma tak pernah muncul lagi, dan sejak kedatangan lelaki itu, aku selalu menunggui Gea di sekolah sampai dia pulang. Setelah pulang dari sekolah Gea, aku baru ke kedai ayam bakarku dan memantau semua kegiatan karyawanku di sana. Namun saat jam makan siang tiba dan pelanggan sedang ramai, tiba-tiba Mas Dharma datang dengan seorang wanita. Dia memesan menu makan siang dan duduk tak jauh dari meja kasir tempatku berada. Aku melihat sekilas namun tak terlalu kuambil pusing dan tetap melanjutkan aktivitasku. Selesai dia makan dan saat akan membayar, Mas Dharma menyapaku. "Hai Aisyah, apa kabar?" "Kabarku baik. Sebenarnya apa maksud Mas datang ke sekolah Gea?" tanyaku tanpa basa-basi. "Oh itu, aku hanya tak sengaja lewat depan TK pada saat itu dan melihat anak kecil yang sepertinya aku kenal. Lalu aku mencoba untuk mengajaknya sekedar berjalan-jalan, namun dia menolak. Hanya itu saja, tak ada hal lain," ujar Mas Dharma dengan santainya. "Dia nggak kenal siapa Mas, dan bukankah dari dulu memang Mas tak pernah peduli dengan anak itu? Biarlah tetap seperti itu sampai kapanpun." Sebenarnya aku memang tak terlalu peduli tentang anak kecil itu, tapi setelah aku pikir-pikir tak ada salahnya jika aku berkenalan dan mencoba dekat dengan anakku. Toh aku adalah ayah kandungnya, dan aku memiliki hak untuk bertemu dengannya. Dengan santainya Mas Dharma mengatakan itu, sembari mengulas senyum liciknya. Membuatku muak melihat muka lelaki jahat itu. Sudah dapat dilihat kalau ada sesuatu yang dia rencanakan. Dan setelah membayar pesanannya, lelaki itu pergi dengan santainya, tanpa merasa bersalah setelah membuatku bertambah khawatir dengan kata-katanya tersebut. Untung saja Gia tak muncul karena aku menyuruhnya bermain di lantai atas bersama pengasuhnya. Andai aku dan Mas Dharma berpisah secara baik-baik dan dia tetap menjalankan kewajibannya pada Gia, atau setidaknya hubungan antara ayah dan anak itu terjalin baik, mungkin aku tak akan sekhawatir ini, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sejak Gia lahir, Mas Dharma memang terkesan tak peduli walaupun pada saat itu dia masih bertanggung jawab atas kehidupan aku dan anakku. Namun untuk perhatian, Mas Dharma sama sekali tak memberikan itu, sehingga tak sulit untuk Gia melupakan keberadaannya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang tak nyaman dan hati was-was saat suara telepon genggamku berbunyi dan tampil nomor tanpa nama membuatku ragu untuk menjawab. Namun sudah kesekian kali nomor tersebut tetap memanggil. Mau tak mau aku harus mengangkat telepon tersebut, takut ada hal penting. "Halo Aisyah," terdengar suara yang sangat aku hindari. "Ada apa Mas? Jika ada hal penting silahkan katakan, tak usah bertele-tele," ucapku dengan nada marah. "Sabar Aisyah, jangan marah-marah seperti itu. Aku hanya ingin mengatakan kalau malam ini Gia akan tidur di rumahku, jadi kau tak perlu pusing mencarinya. Aku akan menjaga anakmu dengan baik. Tentu kau masih ingat kan kalau aku adalah ayah kandungnya, jadi sudah sepantasnya kalau aku bertemu dengan anakku ini." Setelah mengatakan itu, Mas Dharma langsung mematikan panggilan teleponnya. Setengah tak percaya karena aku baru saja melihat Gia bermain sepeda di depan rumah. Namun saat aku keluar rumah tak ada siapapun. Gia dan sepedanya pun menghilang. Aku berteriak masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Gia, namun tak ketemui anak sematawayangku itu. Saat kutanya, mbaknya yang menjaga mengatakan bahwa tadi Gia mengeluh haus dan minta diambilkan minum. Saat pengasuhnya masuk mengambil air, mungkin saat itulah Mas Dharma kabur membawa Gia bersamanya. Tubuhku lemas, serasa semua tulang-tulangku lepas dari tubuhku. Aku menangis meraung menyesali kecerobohanku. Tak dapat kubayangkan betapa ketakutannya Gia saat ini, pergi dengan orang yang tak dia kenal sama sekali. Cepat ku telepon nomor Mas Dharma, namun usahaku sia-sia, nomor sudah tak aktif lagi. Dan segera ku hubungi Mas Doni menceritakan semua yang terjadi dan memintanya untuk segera pulang. Tak ada lagi yang dapat kulakukan selain meminta bantuan suamiku itu. Bab 27. Panik. Karena panik dan bingung membuat otakku tak bisa berpikir dengan jernih. Yang terpikir olehku hanyalah menghubungi Mas Doni. Namun harapanku pupus sudah. Orang yang sangat aku harapkan hadir di saat genting seperti ini
malah tak dapat dihubungi. Padahal sangat jarang sekali nomor handphone Mas Doni tak bisa dihubungi, seperti sekarang ini. Apa mungkin handphone Mas Doni kehabisan baterai, atau beliau sedang menghadiri rapat penting? Karena seingatku hari ini Mas Doni bilang tak ada jadwal sidang. Untuk menghilangkan rasa panikku, segera aku menelpon sekretarisnya di kantor. Tapi lagi-lagi nomor handphone sang sekretaris pun tak aktif. Aku menangis sejadi-jadinya untuk melepaskan sesak di dada yang tak dapat aku ungkapkan dengan kata-kata. Di saat itu tiba-tiba terlintas di pikiranku untuk menghampiri satpam yang ada di pos depan komplek. Mungkin saja aku bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Dan saat melihat rekaman CCTV yang ada di depan pos satpam, ternyata memang benar ada sebuah mobil minibus yang masuk ke area komplek beberapa jam yang lalu. Saat ditanya satpam, sang sopir beralasan sedang mengantarkan paket ke rumah kami. Namun karena sang sopir menggunakan topi dan masker, aku tak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tapi melihat bentuk wajah itu jelas bukan Mas Dharma. Kemungkinan lelaki itu menyuruh orang, atau dia ada di dalam mobil tersebut. Beruntung plat nomor mobil bisa terlihat dengan jelas, dan tadi si sopir sempat meninggalkan KTP sebagai jaminan untuk masuk ke dalam area komplek. Memang aturan masuk ke dalam komplek perumahan kami lumayan ketat. Pengunjung atau tamu dari luar yang tidak didampingi oleh penghuni komplek wajib meninggalkan tanda pengenal di pos dan akan segera difoto oleh petugas keamanan komplek. Namun hal tersebut tetap saja tidak menjamin 100% aman terbukti dengan menghilangkan gaya saat sedang bermain. Sepertinya Mas Dharma sudah memantau situasi sekitar rumahku sejak beberapa hari yang lalu. Sekarang aku hanya bisa memaki diriku sendiri. Kenapa aku bisa kecolongan seperti ini? Tak ada yang dapat aku lakukan. Jika aku ingin membuat laporan ke kantor polisi, biasanya kehilangan akan diproses setelah 1 kali 24 jam. Dan ini baru beberapa jam saja. Dan apakah polisi akan menerima laporanku jika mereka tahu kalau yang menculik anakku adalah ayah kandungnya sendiri? Di tengah kacau balaunya pikiranku, tiba-tiba Mas Doni menelpon. Halo sayang, tadi kamu nelpon Mas nggak? Handphone Mas baru ada sinyal. Tadi Mas pergi ke daerah yang sinyalnya jelek, jadi handphone Mas sama Hani nggak bisa dihubungi, ujar Mas Doni. Aku yang tak bisa berkata-kata dan mencerna kata-kata Mas Doni, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dan Mas Doni yang mendengarku menangis langsung panik dan bertanya apa yang sudah terjadi. Satpam yang melihatku tak bisa berkata-kata menawarkan diri untuk membantu berbicara dengan Mas Doni melalui sambungan seluler. Maaf Pak Doni, saya satpam komplek. Istri Bapak saat ini masih syok dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Beberapa jam yang lalu, anak Bapak Gia diculik oleh seseorang, dan sekarang saya beserta Bu Aisyah sedang melihat rekaman CCTV pada saat kejadian. Apa? Gia diculik? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah akses masuk ke perumahan tidak mudah, dan tak sembarang orang bisa masuk? Terdengar suara Mas Doni yang tampak panik. Iya Pak, memang begitulah prosedurnya. Sang penculik menyamar sebagai pengantar paket dan sempat meninggalkan KTP sebagai jaminan agar bisa masuk. Kalau begitu tunggu sebentar lagi, saya akan segera pulang sekarang. Mendengar hal itu membuatku sedikit meredam tangisku. Aku sangat membutuhkan Mas Doni saat ini. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku tenang dan dapat memberi solusi dari permasalahan yang sedang aku hadapi saat ini. Dan Mas Doni satu-satunya orang yang paling kupercaya untuk bisa membagi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Tak dapat kubayangkan jika aku harus menyelesaikan masalah seperti sekarang ini sendirian. Seperti saat ini yang bisa kulakukan hanya menangis, menyesali kebodohan dan kecerobohanku. Aku merasa menjadi ibu yang tak dapat melindungi anaknya sendiri dari bahaya, entah apa yang sedang Gia alami saat ini. Semoga Mas Dharma masih mengingat kalau Gia adalah anak kandungnya, darah dagingnya, agar tak terpikir olehnya untuk menyakiti Gia. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Mas Doni sampai di rumah, dan aku langsung berhambur ke pelukannya, karena di sanalah aku bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Aku benar-benar yakin Mas Doni bisa menyelesaikan semua ini. Kutunjukkan hasil rekaman kamera CCTV di pos satpam dan CCTV di teras depan rumah. Saat Mas Doni sedang konsentrasi melihat video berdurasi 2 menit tersebut, terdengar telepon rumah berdering, dan saat ku angkat, suara tangis Gia langsung menyambar indera pendengaranku.
Gea, sayang jangan menangis ya nak, sebentar lagi mama sama papa jemput Gea ya, sabar ya sayang. Mendengar aku mengatakan hal tersebut, Mas Doni segera mendekat dan mengambil gagang telepon dari tanganku. Gea, halo nak, ini papa, jangan nangis ya sayang, sebentar lagi papa sama mama akan jemput Gea. Dan tiba-tiba telepon terputus, membuat tangisku yang jadinya sudah mereda kembali berkumandang. Mas Doni yang melihatku menangis berusaha menenangkanku. Sabar ya sayang, Mas sedang melacak plat nomor mobil yang mereka gunakan. Beruntung platnya asli. Kamu yang tenang ya, Mas janji sebentar lagi Gea akan kita temukan, ujarnya. Setelah itu Mas Doni sibuk dengan menelpon teman-temannya yang biasa melacak seseorang atau kendaraan seseorang. Aku tak henti-hentinya berdoa, semoga Gea baik-baik saja di sana, dan kami bisa berkumpul lagi. Aku berjanji akan lebih hati-hati lagi dalam menjaga Gea. Kejadian ini membuatku resah dan sepertinya Mas Dharma sengaja membuat hidupku tak tenang. Baru saja aku menikmati indahnya hidup berumah tangga, dan Gea merasakan kasih sayang dari keluarga yang utuh. Tapi Mas Dharma telah merusak semuanya. Aku harus memutar otakku mencari cara agar Mas Dharma bisa segera lenyap dari hidupku dan Gea. Sudah cukup dia membuatku dan anaknya menderita. Bagaimanapun caranya, aku akan membuat Mas Dharma menyesal telah memperlakukan aku dan Gea dengan tidak adil dan menyakiti kami, baik itu secara lahir dan batin. Tak ingin lagi berurusan dengan orang seperti Mas Dharma, jahat dan licik, tak memandang siapapun. Dia akan mengorbankan siapapun demi ambisi dan keinginannya. Sungguh manusia yang egois.